Haleluya. 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 Selamat hari ini kita akan menaikkan ibadah kita malam hari ini. Seberapa yang hadir dan kembali saya mendengarkan ibadah kami pada malam hari ini, biar dapat diberkat juga dan diberkati melalui pelayanan kami pada malam hari ini. Puji Tuhan. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan. Dia yang layak disembahkan. Kita bagiku dari tempat di tempat maha tinggi. Haleluya. Kau Raja yang ku pandang dipuji, datanglah Raja-Mu dan layak kerajaan. Jadilah kehendak-Mu bumi,
Segala kemuliaan hormat kami naikkan hanya Engkau Bapa di surga. Engkau yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami malam hari ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan sukacita kita akan naikkan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gumbaku, dia gumbaku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, akan kawan benar, kau lindungan saya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang untukku dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya, Kaulah benar, Kau beri berkata, bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoyang, hidupku beranjak, namun kasih setiamu Tuhan selalu. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoyang, hidupku beranjak, namun kasih setiamu telah pergi dahulu. Kasih setiamu sekali lagi, kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dahulu. Haleluya. Puji Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Yang mulia, terima pujian kami malam hari ini. Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Tuhan terjatuh. Kemuliaan satu suara hatinya saja, satu bentang selamanya. Pujilah namamu Tuhan, ajaib untuk keagungan satu hati. Hallelujah.
dihidupkan. Haleluya. Bersama Bapa. Puji Tuhan. Biarlah bersama dengan kita malam hari ini. Dimanapun kita berada malam hari ini. Yakinnya bersama Tuhan. Tentunya kita akan mendapatkan pertolongan. Haleluya. Ada mujizat yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di setiap musuh pernah kau biarkan sendiri. Bersamaku setiap musim hidupku, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan sendiri. Saat kedatangan kami Tuhan, berjuanglah jiwaku yang bersama. Pernah ku ragukan kasih bersama. Kita katakan bersama kita. Bersyukur, kami berterima kasih kehadiran malam hari ini
Kami percaya Engkau telah menjamah, Engkau melawat kami dimanapun kami berada. Kami yang ada di studio, kami yakin dan percaya Tuhan juga menjamah kami semua. Engkau melawat kami dan kami diberkati melalui pujian penyembahan kami malam hari. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan melayani kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya urapan Tuhan juga turun buat hamba-Mu, dan firman yang disampaikan memberkati kami semua yang mendengarkannya. Puji Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara kalian, baik kita yang di rumah maupun di studio ya, tetap di rumah saja dan kami akan melayani Bapak Ibu Saudara lewat streaming seperti ini, dan tidak mengurangi esensi dari sebuah ibadah adalah intinya adalah kita tetap membangun mezbah keluarga di rumah kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ya. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. Kita yang di studio juga baca ayat ini sama-sama ya. Roma 12 ayat yang ke-12 sudah dapat ya, bisa dibaca di layar. Roma 12 ayat yang ke-12. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Jadi 3 hal singkat yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ada 3 kata sifat di sini, yaitu bersukacita, sabar, dan bertekun. Amin. Yang pertama adalah tentang bersukacita ya. Jadi ini ayat ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma ya, tentang tema persembahan yang benar dan nasihat hidup dalam kasih. Karena orang Kristen pada waktu itu yang hidup di Roma pada waktu itu, mereka mengalami aniaya yang hebat dari kekaisaran Roma ya, karena iman mereka terhadap Tuhan Yesus Kristus. Karena itu inilah nasihat Rasul Paulus kepada saudara-saudara seiman yang ada di Roma, yaitu sabar ya, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saat ini pun Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang mengalami masalah ya, kita sedang ada dalam pengharapan mungkin ya. Banyak dari kita yang bertanya, aduh, sampai kapan sih ya kita harus di lockdown ini, sampai kapan sih ya, apa nggak bisa kembali normal lagi, mungkin kembali normalnya lagi ini bisa kapan sih ya. Bahkan seorang profesor dari USA dia mengatakan ya, kalau pandemi ini benar-benar mau hilang itu 2-3 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, ini kita nggak ke gereja 2 bulan aja ya. Ada yang bilang, waduh saya kalau nggak ke gereja 3 bulan ini lama-lama jadi ateis. Atau mungkin kita udah nggak percaya lagi atau gimana ya. Tapi janganlah seperti itu ya. Tetap kita justru setiap waktu dalam kehidupan kita bisa membangun mezbah Tuhan dalam keluarga kita ya. Jadi banyak yang merasakan ini ya, karena baru 2 bulan kita mengalami lockdown dan lain sebagainya ya, pengurangan jam kerja, work from home dan lain sebagainya, sehingga ini mengakibatkan resesi ekonomi juga. Jadi merembet ya setelah virus ini, sakit penyakit ini. Jadi disinilah kita melihat ketidakmampuan manusia terhadap sesuatu hal. Kita mau punya harta sebanyak apapun ya, kita mau kaya sekaya apapun, ketika penyakit ini menyerang, siapa yang mau menghentikan? Tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa. Kita hanya bisa berseru kepada Tuhan. Coba negara yang paling hebat sekalipun dihantam oleh penyakit ini, udah lumpuh ekonominya dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara, janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, mengandalkan harta kita,
tetapi kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Kalau kita boleh mengalami ujian dalam kehidupan kita saat ini, ya, mungkin kita mengalami masalah keluarga, ekonomi. Firman Tuhan katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kita juga baca dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Jadi kalau kita bergembira karena Tuhan, ya, kita kan sudah memperingati Paskah, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, dan nanti Tuhan Yesus akan naik, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Betapa luar biasa dan istimewanya kita. Kalau dalam setiap doa kita mengawali dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar Tuhan. Ya, jadi kita tidak mengeluh, tetapi kita mengucap syukur. Dan kita bergembira karena Tuhan. Seringkali orang terlalu banyak mengeluh karena dia tidak mengucap syukur. Terlalu banyak mengeluh sampai dia lupa mengucap syukur. Dia fokus kepada masalahnya, sedangkan dia tidak pernah mengingat-ingat berkat Tuhan yang pernah diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat sifat manusia seperti ini. Ketika kita sudah baik sama orang, ya, bertahun-tahun kita berteman sama dia, satu ketika ada satu hal saja setitik, kemudian rusaklah hubungan itu. Maka ada peribahasa bahasa Indonesia, karena nila setitik rusak susu sebelah. Nah, tapi jangan sampai iman kita seperti ini. Ya, jangan sampai karena satu masalah kecil sehingga kita doa sama Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok hidup saya seperti ini? Kok Tuhan gak adil sama saya? Sedangkan hidup kita yang lalu, kita sudah diberkati sama Tuhan luar biasa. Kita bernafas gratis, enak, gak sesek, gak pakai oksigen. Kita bisa melihat keluarga kita bahagia. Ya, kita lupa mengucap syukur karena kita terlalu fokus kepada masalah. Jadi ayat ini mengingatkan kita, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Next, hal yang kedua, kembali lagi di Roma 12 ayat 12. Yang kedua adalah sabarlah dalam kesesakan. Bapak Ibu Saudara, ya, sesak ini, ya, kalau saya ilustrasikan ini, ya, kita kan udah kurang lebih 2 bulan, hampir 2 bulan inilah ya kita ada di rumah, ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah mulai merasakan sesak, ya, bukan sesak nafas, ya. Mungkin bajunya mulai sesak, ya, seperti Bro Ferry ini, ya, ini kan. Jadi istri jadi hobi masak mungkin, ya. Ibu-ibu rumah tangga itu kreasinya tiba-tiba muncul, ya, karena yang ditonton Instagram, ya, YouTube, ya, ada tutorial masak. Bahkan saya pun, ya, saya jadi sering masak, ya, gantian sama istri, ya, meskipun cuma telur, nasi dan air, Bapak Ibu Saudara, tapi kan itu hitungannya masak, ya, ya, jadi lumayan lah 2 bulan ini sesak juga nih baju seperti ini. Dan yang dimaksudkan Roma ini bukan sesak baju, ya, bukan sesak nafas, tetapi kesesakan itu menggambarkan ketika diri kita seperti dikurung oleh suatu masalah. Atau bayangkan ketika orang di penjara, ya, dia merasakan sesak karena dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa melihat keindahan alam di luarnya, ya. Jadi ketika kita mengalami masalah, firman Tuhan lewat Roma 12 ayat 12 ini mengatakan sabarlah dalam kesesakan. Artinya kalau saat ini kita sedang dalam kesesakan, Bapak Ibu Saudara, ya, kita sedang dalam masalah, kita sedang dalam ujian, ya, aduh Tuhan, ya, kadang baju molor tapi dompet sesak, ya. Dompet sesak kalau isinya banyak kan, ya, nafas tidak sesak kan. Tapi kalau dompetnya nggak sesak, longgar-longgar aja, ya kan.
Seringkali yang sesak di bagian lain, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kadang kita nggak sabar, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita salah mengambil keputusan. Seringkali kita nggak sabar, kita nggak berdoa, sehingga kita mulai menyalahkan orang lain. Jadi saat ini Tuhan izinkan kita boleh berada dalam kesesakan, kita harus bersabar. Amin. Ya, Amsal 16 ayat 32. Ya, Amsal 16 ayat 32, ayat Alkitab bisa ditampilkan dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Ya, Amsal 16 ayat 32. Orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pahlawan itu udah hebat, ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi banyak kita melihat orang itu emosi sesaat, ya, sehingga dia melakukan, ya, seringkali kita katakan kilaf, ya, seringkali kilaf. Kenapa kok kamu bisa bunuh istrimu, misalnya? Kok kamu bisa bunuh orang ini? Saya kilaf karena emosi sesaat. Orang lain mengumpat, orang lain menghina, karena mereka nggak memiliki kesabaran. Karena itu Amsal berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya. Penguasaan diri ini kan bagian dari buah roh. Melebihi orang yang merebut kota. Bapak Ibu Saudara, kita lihat teladan dari Tuhan Yesus. Dia tidak menganggap dirinya setara dengan Allah. Dia menjadikan dirinya bahkan kosong. Dalam kitab Filipi katakan, ya, bayangkan Tuhan yang adalah Allah dan Raja kita, dia ditelanjangi, dipakaikan mahkota duri, dipukuli, ditudai, ya, bahkan dia memikul kayu salibnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan saat orang-orang mulai menghina dia? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Bapak Ibu Saudara, sabar. Kita harus sabar seperti Tuhan Yesus yang sudah sabar. Amin. Ada masalah, kita mungkin marah. Tuhan, nggak enak hati ini saya. Tuhan, kok saya emosi? Tuhan, sampaikan sama Tuhan. Karena ini sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Sabar. Amin. Mulai belajar sabar. Jadi yang pertama adalah Roma 12, ya, bersukacita, kemudian sabar. Orang yang sabar, dia pasti bersukacita. Amin. Jadi kalau orang sabar, ya, dia nggak mungkin merengut terus, murung terus, ya. Orang yang camin, orang yang sukacita, karena dia merasakan kebaikan Tuhan. Oh, Tuhan udah baik buat saya. Dia bersukacita, sehingga dia tetap sabar dalam kesesakan. Hal yang terakhir adalah bertekunlah dalam doa. Kata tekun ini berarti merupakan kata sifat yang dilakukan terus-menerus dan berulang secara konsisten. Jadi tekun itu bukan cuma 1-2 kali, ya, tetapi terus-menerus. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika firman Tuhan berkata, ya, carilah aku, kita baca ini ayat yang luar biasa. Amos pasal yang kelima ayat 4. Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Amos 5 ayat yang 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Kalau kita mau hidup, carilah Tuhan. Next, Amos 5 ayat 6. Ayat 6. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jadi kalau dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita, ya, kata yang sama terus dikatakan, seperti dalam Yosua pasal yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya Tuhan itu ingin menekankan kuat dan teguhkan hatimu kepada Yosua, karena Yosua akan menjadi seorang pemimpin yang dia akan menggantikan Musa, pemimpin sebelumnya. Jadi ketika dalam firman Tuhan kita menemukan kata-kata yang berulang seperti ini,
Berarti inilah yang Tuhan kehendaki agar kita lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Dan dalam Amos pasal yang kelima ini dikatakan, ya, ayat yang kembali ke Amos 5 ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada, yang memadamkan bagi Betel. Sekali lagi, Amos 5 ayat 14. Amos 5 ayat 14. Ya, 3 kali dalam kitab Amos pasal yang kelima ini dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Carilah Tuhan, carilah Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti mencari hal-hal yang baik. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita lihat infotainment, kita melihat gosip, ya, yang suka didengar orang adalah kejelekan orang lain. Tapi kalau kita suka cari Tuhan, kita suka cari hadirat Tuhan, kita akan cari yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita yang tadinya tidak layak, kita semua tidak layak, tetapi Tuhan melayakkan kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Amin. Jadi sesuci apakah kita, ya, sehingga kita menganggap orang lain tidak layak? Jangan jadi sok suci, sok rohani misalnya. Jadi kalau orang rohani dia nggak mungkin sok, ya, menggunakan ayat firman Tuhan, menyerang orang lain dan lain sebagainya. Tetapi marilah Bapak Ibu Saudara, kalau kita cari Tuhan, kita pasti akan bersukacita, kita pasti akan sabar, ya. Dan hal yang terakhir, ya, Roma 12 ayat 12. Bertekunlah dalam doa. Jadi tekun, kita terus tekun mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan akan turun dalam hidup kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Dia akan memberkati kita semua. Amin. Demikian renungan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa kembali merenungkan ayat ini bersama dengan keluarga. Mungkin nanti malam sebelum tidur bisa baca ayat ini bersama-sama, ya. Saling menguatkan antara suami dengan istri, dengan anak-anak dengan orang tua, ya. 3 hal ini sederhana, yaitu sukacita, sabar, dan tekun. Amin. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan. Saya akan berdoa untuk menutup renungan firman Tuhan ini, kemudian kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari saudari Dona. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan pada malam hari ini kami kembali ditegur, kami kembali diingatkan agar kami terus bersukacita, bersyukur, kami terus bersabar, dan kami bertekun dalam mencari Engkau Tuhan, dalam kehidupan doa kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kami semua, agar kami selalu menjalankan kebenaran firman Tuhan ini, dan kami melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi senantiasa Allah Roh Kudus mengurapi kami, memberkati, mengurapi kami. Kami boleh melaksanakan kebenaran firman Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, oh, terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Puji Tuhan, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih sudah mengikuti ibadah ini, dan kita akan sama-sama berdoa untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin dan percaya hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Memberkati para pelayan-pelayan yang sudah melayani, singer, WL Tuhan, pemain musik, juga tim multimedia yang berada di balik layar ini Tuhan, sudah bekerja ekstra. Bahkan hamba-Mu berdoa bagi kami semua, juga pemirsa-pemirsa yang menyaksikan ibadah saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Jauhkan dari kami Tuhan segala sakit, penyakit, virus, bakteri, apapun, di dalam nama Yesus. Tetap kami akan bersabar, bersuka cita, dan tekun cari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, selamatan dari Allah Anak, penyertaan, sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus,
senantiasa menyertai kehidupan kita pada saat malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang lagi yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita naikkan pujian penutup, Aku Diberkati. Haleluya, kasih setiamu bagiku. Haleluya. Nyata bagiku kebajikan, setia bagiku sebab alasanku lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Datang bagiku, hebat kebajikan, sedia bagiku sebab alasanku lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Puji Tuhan, haleluya.